Zaidah ibnu Qudamah oleh Hamad ibnu Zaid. Jika Sufyan Ats-Tsauri saja satu tanpa dilihat kepada Ibnu Uyainah dan Syu'bah ibnul Hajjaj dan Hamadain, maka hafalan Ats-Tsauri lebih diutamakan. Di mana Zaidah ibnu Qudamah meriwayatkan dari Asim dari bapaknya dari Wa'il ibnu Hujr, Nabi memberikan isyarah di saat tasyahud wa yuharrikuha. Ziyadah ini. Semua rawi yang 13 meriwayatkan dari Asim bin Kulayb tidak ada wa yuharrikuha. Selain itu, hadis tentang tasyahud bukan diriwayatkan Wa'il ibnu Hujr saja. Masih datang sahabat yang lain bahwa Nabi Muhammad SAW bertasyahud dengan mengisyarahkan dengan telunjuknya dan memutar ataupun membuat bulat antara jari tengah dengan ibham seperti ini. Seperti menggenggam pedang di beberapa riwayat seperti ini. Tidak disebutkan wa yuharrikuha dan menggerakkannya. Selain dari hadis Wa'il ibnu Hujr. Maka di sini menunjukkan bahwa riwayat wa yuharrikuha hanya sendirian datang dari Wa'il ibnu Hujr dan sendirian Zaidah ibnu Qudamah, maka hadis ini jelas dhaif. Setelah kita menjelaskan dengan gamblang dan ilmu hadis dan ilmu rijal, tiba-tiba kembali ke tempurung. Apa? Al-Albani dilawan. Siapa kamu? Al-Albani imam. Siapa kamu? Kembali kepada taklid lagi. Faham? Maka permasalahan ilmu agama tidak dibawa kepada taklid. Alhamdulillah kita belajar dengan Imam Muqbil Al-Wadi'i. Dan alhamdulillah kami tidak diajari taklid. Dikembalikan kepada ilmu hadis. Dikembalikan bahkan kepada makna. Karena dari bantahan Syekh Al-Albani kepada Syekh Muqbil, sama maknanya. Tidak ada perbedaan. Dan ini yang dari bantahan Al-Albani rahimahullah kepada Syekh Muqbil dibalas dengan Syekh Muqbil. Maknanya bahwa Syekh Al-Albani mengatakan wa yuharrikuha tahrik dengan isyarah itu sama. Tidak ada bedanya. Maka riwayat Zaidah ibnu Qudamah wa yuharrikuha dengan isyarah sama. Maka dibantah oleh Syekh Muqbil dari segi lughah. Jika kamu menunjukkan misalnya hadis tentang ainallah, hadis al-jariyah, ainallah wa yusiru ila sama, maka diangkat tangannya ke langit. Maka kata Syekh Muqbil, idza kana makna isyarah bimakna tahrik, maka akan ada di jariyah itu yusiru ila sama wa yuharrikuha. Di mana Allah? Di langit. Dan mengilzamkan kalau kita menunjukkan sesuatu harus menggerak-gerakkan tangan. Maka beda antara isyarah dengan tahrik. Maka tahrik menggerak-gerakkan. Dan isyarah tidak menggerakkan, hanya menunjukkan. Maka seperti ini keadaan permasalahan ilmu fiqh. Dan meskipun kita tidak setuju dengan pendapat Imam Al-Albani, namun ihtiram sebagai ahlu sunnah, sebagai salafi kepada guru besar kita Al-Albani rahimahullah, maka kita sebutkan dia imam, disebutkan kemuliaannya. Namun kembali kepada tempurung tadi. Kita disebutnya menyelisih Al-Albani. Siapa kamu? Al-Albani dilawan. Kembali kepada permasalahan taklid. Meskipun kita sudah insaf, alhasil, jadilah penuntut ilmu dengan ilmu, tidak taklid. Maka orang yang tidak taklid tidak gentar. Meskipun dia di ma'had yang semuanya melaksanakan tahrik, dia tidak tahrik. Hadisnya dhaif, halas. Semua orang menatapnya, kenapa nggak digerak-gerakkan? Ya hadisnya dhaif. Seperti itu. Maka oleh sebab itu Imam Asy-Syafi'i mengatakan, man quwiyat hadithuhu quwiyat hujjatuh. Barang siapa yang mempunyai hadis yang sahih, benar, beristidlal dengan hadis yang sahih dan benar, maka akan kuat pendalilannya. Kembali kepada permasalahan, maka yang rajih di sini pendapat jumhur. Mana dalil jumhur? Kita masuk kepada pendalilan jumhur. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, di mana Abu Dzar berkata, aku menanyakan Nabi, ayul amali afdal,
wahai Rasulullah, amal yang paling mulia di sisi Allah itu apa? Qala imanu billah wa jihadun fi sabilih. Beriman kepada Allah dan jihad di jalannya. Qultu, kemudian aku bertanya, itu tadi tentang permasalahan amalan hati seperti iman kepada Allah dan amalan dengan jiwa raga, tentu jihad fisabilillah, dia tumpahkan darah dan mungkin direnggut nyawanya dan dia belanjakan di jalan Allah untuk membeli persenjataan dan kuda perang di zaman Nabi atau di zaman para sahabat atau di zaman salaf. Maka jihad jelas setelah iman karena mengeluarkan dana dan jiwa dan raga dan ruh, bisa mati. Maka ini sebaik-baiknya amalan. Maksudnya nilai perjuangannya sangat tinggi. Selesai pertanyaan, berpindah kepada permasalahan fulus, permasalahan uang yang dikeluarkan. Fa ayyu riqabin afdalu. Maknanya, lalu pembebasan budak belian mana yang paling mendapatkan pahala? Maka lihat Islam, di zaman Islam pada zaman itu, perbudakan di mana-mana. Manusia itu bagaikan dijadikan binatang ternak yang didapati kelaparan di jalanan diambil. Ada orang setengah gila di jalan diambil. Ada yang kalah perang diambil, dijual di pasar, laki-laki perempuan. Maka laki-laki untuk bercocok tanam dan perempuan pun untuk bercocok tanam. Bingung kan? Laki-laki bercocok tanam, dia jadi tukang maculnya. Perempuan bercocok tanam, dia jadi tanahnya. Bingung juga. Makanya menikah, jadi nggak bingung. Kata taib. Maka budak-budak belian ini dijual bagaikan hewan. Wa kadzalika fi zamanin Nabi. Namun Islam yang menganjurkan untuk pembebasan perbudakan. Maka pembebasan perbudakan diantaranya hadis ini. Fa ayu riqabin afdal. Maka budak-budak belian yang bagaimana yang lebih baik untuk dibebaskan. Qala a'laha thamanan wa anfusaha inda ahliha. Maka yang paling mahal engkau beli. Ada budak belian yang hitam, legam, kuat. Bagaikan the giant, raksasa. Maka budak-budak yang lain membawa pacul, dia membawa 3 pacul. Misalnya. Maka dia sekali memacul tanah bagaikan 3 kali paculan karena cepatnya dan kuatnya. Maka seperti itu, harganya tinggi, itu yang lebih baik untuk dibebaskan. Wa anfasuha inda ahliha, dan yang lebih bermanfaat bagi orang yang memilikinya. Oh, ini sangat kuat tenaganya. Oh, ini sangat demikian dan demikian. Maka itu yang lebih mahal. Poin pendalilannya, al-asl di dalam permasalahan pembebasan budak yang paling mahal dan yang paling dicintai karena kekuatannya dan yang lainnya. Maka ini yang lebih baik diberikan kepada Allah, dan ini pendalilannya kias. Maka jika pembebasan budak yang lebih baik, yang lebih mahal, begitupun sembelihan. Mana yang lebih baik? Ya yang lebih mahal. Ada kambing yang harganya 5 juta. Domba Garut yang tanduknya bagaikan Lucifer. Maka dia 5 juta. Dan ada kambing bandot, kambing coklat Jawa yang kita sembelih beberapa hari yang lalu. Murah. Di hari Id paling 2 juta, 2,5 juta. Maka mana yang lebih baik? Kamu punya uang kocek berapa? 5 juta. Ya sudah, beli yang 5 juta. Itu di sisi Allah lebih baik. Ini dari jenis kambing yang sama.
Maka kita berbicara tentang permasalahan mana yang lebih mahal dari 3 jenis ini. Maka al-ibil, kita telah ambil faidah dari saudara kita yang datang, Syekh Ali. Kita tanya berapa harga ibil? Berapa ingat? Sekitar $2.000 kurang atau lebih, atau $3.000. Maka sekitar 45 juta. Maka satu ibil 45 sampai 30 juta misalnya. Lalu sapi berapa di Indonesia? Macam-macam, ada juga yang besar dan yang kecil. Namun kebanyakan dari sapi-sapi yang sudah montok dan besar 18 juta, 20 juta. Iya apa tidak? Masih di bawah dari ibil. Dan dari segi usia pun di ilmu hadis atau di ilmu fikih telah kita bahas, unta itu paling sedikit 5 tahun. Dan sapi paling sedikit 2 tahun. Menunjukkan bahwa memang unta mempunyai keunggulan. Dan dia keunggulannya adalah di padang pasir. Tidak ada yang bisa survival di padang pasir kecuali unta. Memang Allah ciptakan untuk di padang pasir. Sehingga dia tidak bisa minum dalam waktu 2-3 hari tidak apa-apa. Berjalan dan berjalan dan berjalan tidak ada air. Dan setelah mendapatkan air dia bisa minum 2 drum. Langsung masuk. Untuk disimpan. Maka itulah dari keutamaan unta. Coba sapi. 1 hari tidak mendapatkan air loyo. 2 hari mati. Dan minum 2 drum air, perutnya meletus. Alhasil berbeda dengan sifat ibil. Maka kembali kepada permasalahan, mana pendalilan jumhur? Pendalilan jumhur kiasan kepada budak yang paling mahal itu paling baik di sisi Allah. Di saat dibebaskan, ini budak ini paling aku cintai. Sudah rajin, perkasa, maco, terus sekali gerak bagaikan 2 budak, 3 budak yang lainnya. Maka ini aku bebaskan karena Allah, karena Islam mengajari kepada pembebasan apalagi dia mukmin. Begitupun di sini. Mana dari binatang yang mengeluarkan kocek yang banyak, yang jumlahnya sama 1, kambing 1 5 juta, sapi 1 15 juta, ibil 1 35 juta, maka ibil yang lebih baik. Namun di Indonesia tidak ada ibil, maka lebih baik kalau begitu apa? Sapi. Maka orang yang berkorban dengan sapi yang 15 juta dengan orang yang berkorban 1 kambing, maka lebih baik daripada itu semua adalah sapi yang 15 juta. Itu maknanya. Maka pendalilan jumhur tadi dengan kias. Dan di dalam hadis yang lain dengan lafaz yang lebih jelas. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah tentang permasalahan adab mendatangi Jum'ah bitabkir. Maka kalian setelah goro cepat-cepat mandi dan datang ke masjid tabkir. Disebutkan oleh Nabi, man iktasala yaumal jumu'ah ghuslal janabah. Apa tuh maknanya? Man ghussalal jum'ah ghuslal janabah. Barang siapa yang sholat Jumat dan mandi junub. Maka di sini keutamaan untuk bermain-main dengan istri, olahraga bersama, lari bersama dengan istri sebelum Jumat, bagus. Maka istri mandi, suaminya mandi. Olahraga di mana? Di lapangan. Maka ghuslal janabah, dari sini sebagian ulama menunjukkan hari Jumat adalah hari Id. Maka sebelum mandi Jumat juga sekalian mandi janabah. Dan bisa diniatkan 1 kali. Karena kaidah taqul innamal a'malu biniyat, adadul a'mal biniyatin wahid.
bisa kita menggabungkan dua amalan dengan niat satu, dengan syarat sama hukumnya. Mandi Jumat wajib apa tidak? Wajib. Hadis yang banyak dari Jabir, Abi Hurairah dan yang lainnya, dari Ibnu Umar juga, ghuslul janabah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat wajib, maka harus mandi kalian biar tidak busuk pas datang salat Jumat. Dan yang kedua, mandi junub wajib apa tidak? Mandi junub wajib apa tidak? Hukumnya wajib, maka dua kewajiban ini bisa digabung menjadi satu. Jadi satu kali mandi dengan niat dua. Enak. Satu kali kerja dapat dua pahala. Seperti pepatah Indonesia mengatakan, sekali kayuh, 2-3 pulau terlampaui. Wa fi lughatil Arabiyah, usfurain bihajar wahid. 2 burung dengan 1 lemparan. In English, 2 birds, 1 stone. 2 burung, 1 lemparan. 1 batu. Maka mana yang lebih sakti? Orang Indonesia apa orang Arab? Orang Arab cuman melempar burung. Orang Indonesia mengayuh 2-3 pulau terlampaui. Saking kuatnya, sekali kayuh di Kepulauan Seribu 2 pulau terlampaui. Maka ini maknanya sama. Dan slangnya adalah sambil menyelam, minum air, cuci muka, gosok gigi, dan seterusnya. Maksudnya satu amalan mendapatkan amalan, satu niat mendapatkan 2-3 amalan. Maka di sini Allah memberikan syariah bahwa pagi Jumat bagi yang berolahraga dengan istrinya, maka tidak pergi ke masjid begitu saja, tetapi untuk melaksanakan sholat Jum'ah, maka mandi. Dan mandinya diniatkan 2 amalan jadi 1, karena niatnya sama. Sumaroha, kemudian pergi ke masjid setelah mandi. Faka'annama qaraba badanah. Waman roha fi sa'ah atsaniyah faka'annama qaraba baqarah. Waman roha fi sa'ah atsalitsah faka'annama qaraba qabshan akrona. Maknanya, orang yang pertama kali datang ke masjid bagaikan dia mengorbankan kepada Allah kambing. Ibil, badanah, unta. Kemudian yang setelahnya bagaikan memberikan kurban kepada Allah sapi. Kemudian waktu yang ketiga setelahnya turun bagaikan menyembelih kambing, kabsan akron, kambing yang gemuk dari kambing wol. Wa man raha fi sa'ah ar-rabi'ah faka'annama qaraba dujajah au dajajah. Maka di waktu yang keempat bagaikan menyembelih ayam, lumayan. Wa man raha fi sa'ah al-khamisah faka'annama qaraba baydah, seperti tidak ada ayam ya telurnya. Maka seperti mengorbankan telur ayam. Maka ini 5 tingkatan bagi orang-orang yang melaksanakan amal tabkir fil Jum'ah. Dengan bersegera mendatangi masjid, mana yang lebih duluan? Dia mendapatkan ibil. Maka